Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-22. Tetapi saat ini tidak akan saya bacakan semuanya, akan saya bacakan satu ayat, yaitu di ayat yang ke-16 yang demikian. Kepada pedagang-pedagang merpati itu ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah Sacred Hall Nightmare. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah acara di televisi berbayar yaitu Kitchen Nightmare, yang merupakan acara yang diadakan untuk menolong restoran-restoran yang kehilangan pelanggannya karena kualitasnya yang kemudian semakin lama semakin menurun dan restoran-restoran itu terancam bangkrut. Nah, acara ini dipandu oleh Master Chef Gordon Ramsay yang diberikan waktu selama 1 minggu untuk memperbaiki restoran itu, baik secara fisik, menu, manajemen, dan juga persoalan-persoalan yang lain yang membuat restoran-restoran tersebut terancam untuk bangkrut. Permasalahan yang sering timbul di dalam acara tersebut adalah adanya banyak permasalahan-permasalahan yang seringkali muncul tapi kemudian dianggap biasa-biasa saja dan tidak disadari. Ketika Gordon Ramsay menunjukkan kesalahan mereka, seringkali muncul adanya resisten atau penolakan dari pengelola, pemilik maupun para chef yang ada. Namun setelah beberapa waktu, mereka menyadari bahwa apa yang ditunjukkan oleh Gordon Ramsay itu adalah sesuatu yang benar. Nah, seringkali kesalahan yang terus-menerus dilakukan menjadi sebuah hal yang normal. Maka perlu ada orang lain di luar lingkungan mereka untuk menunjukkan dan menyadarkan terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini juga menceritakan bagaimana Yesus menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh orang banyak. Kisah ini adalah dimulai ketika Yesus bersama-sama murid-murid datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tapi Paskah ini dihayati, yaitu bahwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tentu saja kota-kota Yerusalem itu kemudian mengalami kepadatan yang berbeda dibandingkan ketika tidak ada perayaan Paskah. Kota Yerusalem kemudian dipenuhi musafir dan orang-orang dari luar Yerusalem yang ingin datang untuk beribadah. Tentu perjalanan mereka jauh dan berat. Dengan kondisi tersebut, banyak orang kemudian ingin mengambil keuntungan dari para turis itu, baik melalui penukaran valuta asing, menyediakan penginapan, dan juga melalui penjualan korban-korban bakaran. Sebenarnya di sisi lain hal itu baik, tidak masalah, karena menolong orang-orang yang datang dari jauh membuat hidup mereka menjadi lebih gampang. Ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka tidak perlu datang membawa dari tanah mereka masing-masing korban bakaran. Tetapi permasalahannya adalah ketika mereka harus membeli dengan harga yang luar biasa mahal, mereka kemudian dipaksa untuk mau tidak mau mengikuti aturan main yang ada, karena para penjual ini berkolaborasi dengan para imam supaya orang-orang asing itu mau tidak mau harus mengikuti kesepakatan. Dampaknya bait suci berubah menjadi pasar. Dan melihat kondisi tersebut, maka kemudian Yesus marah. Bait suci
dianggap Yesus menjadi sarang penyamun. Maka Yesus mengatakan dengan tegas di ayat yang ke-16 tadi, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Mungkin banyak orang yang melihat perbuatan Yesus itu menganggap bahwa Yesus lebay, Yesus baper. Karena menurut mereka itu adalah hal yang normal, hal yang wajar. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mungkin dianggap wajar dan normal belum tentu adalah hal yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini lalu apa tuh yang bisa kita petik sebagai pembelajaran kita di saat ini? Yang pertama adalah waspadai adanya pergeseran nilai. Bahwa hal yang normal, hal yang dianggap biasa-biasa oleh banyak orang belum tentu adalah hal yang benar. Maka kemudian kita harus melihat apakah itu sesuatu yang benar atau tidak. Maka jangan sampai kita melakukan pembiaran-pembiaran terhadap segala sesuatu yang sebenarnya tidak baik dianggap sebagai sesuatu yang baik dan normal. Yang kedua, Yesus marah terhadap ketidakjujuran dan ketidakadilan yang terjadi di rumah Tuhan. Jadi kemarahan Yesus bukan karena adanya jual beli di tempat itu, tidak. Tetapi yang membuat Yesus marah karena terjadi ketidakjujuran dan ketidakadilan yang membuat kemudian rumah Tuhan itu dinodai. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa kita sebagai pengikut Kristus diminta untuk berani melawan arus jika kita ini menjumpai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekeliling kita itu tidak baik. Kita harus berani berkata tidak terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sekeliling kita. Kita tidak boleh berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah kita semua diminta untuk menjaga kekudusan rumah Tuhan. Menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat yang nyaman, aman, yang terbuka kepada siapapun untuk menyembah Tuhan. Jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak baik, kemunafikan, dengan segala sesuatu yang tidak baik, seperti adanya ketidakadilan, adanya hal-hal yang membuat kita ini satu dengan yang lain dibeda-bedakan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, di masa Prapaskah ini, mari firman Tuhan ini mengajak kita kembali melihat kehidupan kita. Kita berani untuk tetap teguh menjalankan panggilan kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian berikut ini. Semoga menguatkan iman dan keyakinan kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Selamat menyaksikan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
di hadapan tata rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara terkasih, mari kita tutup dengan doa. Kami bersyukur bahwa saat ini firman-Mu mengingatkan kami kembali bagaimana kami punya panggilan yang tidak mudah. Tuhan, sertai kehidupan kami supaya kami berani untuk tidak bernegosiasi dengan hal-hal yang buruk. Kami berani untuk melawan arus ketika itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami menjaga supaya kehidupan di jemaat kami masing-masing menjadi jemaat yang penuh dengan keadilan, penuh dengan kedamaian, sehingga melalui persekutuan yang kami bangun, nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami, dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala menyapa di saat ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.